Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Farida Muti. Kali ini kita akan membahas farmakologi obat pada gangguan sistem saraf. Dan kali ini kita akan berfokus terhadap analgesik. Tujuan pembelajaran dari topik ini adalah supaya mahasiswa nantinya mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang farmakologi obat gangguan sistem saraf, di mana untuk materi UTS ini ada 3 farmakologi yang kita bahas ya, ada farmakologi analgesik, anti-epilepsi, dan anti-Parkinson. Dan kita akan berfokus di sini lebih ke analgesik. Oke, jadi analgesik itu didefinisikan ya sebagai suatu senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, secara kelas farmakologinya, analgesik dibagi menjadi 2, yaitu analgesik opioid dan analgesik non-opioid. Kita akan jelaskan dulu tentang analgesik opioid ya. Analgesik opioid itu berarti adalah analgesik yang memiliki atau yang terdiri dari senyawa-senyawa opioid ya. Opioid itu apa sih? Opioid itu adalah suatu senyawa baik endogen maupun sintetik yang menghasilkan efek seperti morfin. Nah, di samping opioid ada 2 istilah lagi, yaitu opium dan opiat. Opium di sini adalah suatu getah yang berasal dari tanaman Papaver somniferum, di mana dari getah ini kemudian bisa didapatkan morfin dan disintesis menjadi kodein, papaverin, dan seterusnya. Ada juga opiat. Opiat di sini adalah suatu senyawa yang berasal dari tanaman tadi ya. Jadi opiat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari getah Papaver somniferum itu disebut sebagai opiat. Nah, ini adalah contoh dari tanaman yang dimaksud. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang apa sih ya atau bagaimana analgesik opioid itu bisa bekerja dalam mengurangi nyeri atau menghilangkan nyeri. Jadi analgesik ini mekanisme kerjanya adalah beraksi seperti opioid endogen ya, dengan cara mengaktifasi reseptor opioid dalam sistem saraf pusat sehingga bisa menurunkan sensasi nyeri. Nah, ingat konsep farmakodinamik ya, bahwa suatu efek obat itu hanya akan terjadi kalau ada interaksi obat dengan reseptornya ya. Nah, di sini kita akan belajar, jadi ada opioid endogen ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa analgesik opioid itu adalah suatu senyawa yang beraksinya sama seperti opioid endogen. Nah, opioid endogen itu adalah suatu senyawa opioid yang ada di dalam tubuh manusia. Dia adalah senyawa-senyawa peptida yang efeknya sama seperti morfin. Jadi memang senyawa ini sengaja ada di dalam tubuh untuk menjaga ambang nyeri dari manusia. Gitu ya. Jadi opioid endogen inilah yang berperan. Nah, ada 3 opioid endogen, yaitu endorfin, enkefalin, dan dinorfin. 3 senyawa opioid endogen inilah yang menjaga ambang nyeri manusia tadi. Kemudian, nah kita bicara tentang reseptor opioidnya ya. Nah, reseptor opioid ada 4. Kalau dulu saat awal-awal masih hanya ada 3 ya. Nah, di sini kita lihat reseptor opioidnya adalah yang disebut mu delta ya, mu delta, kappa, dan ORL1. Ini adalah reseptor-reseptor opioid di sini. Nah, setiap reseptor itu bertanggung jawab terhadap beberapa efek yang ditimbulkan oleh opioid ya. Dalam hal ini saya contohkan morfin ya. Jadi kita bisa lihat di sini mana ya reseptor mana yang paling berperan untuk analgesik. Nah, kita bisa lihat di sini memang lebih berperan yang reseptor mu ya dibandingkan delta, kappa, atau yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat mana yang misalkan reseptor yang paling berperan dalam menghasilkan halusinasi. Nah, kita bisa lihat disforia dan halusinasi itu paling besar disebabkan karena ikatan dengan reseptor kappa ya dan seterusnya. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa efek yang berbeda ya
itu juga diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang berbeda. Jadi kita bisa tahu ikatan pada reseptor mana yang menunjukkan efek yang ditimbulkan. Ya, ini adalah penjelasan dari tabel tadi ya. Jadi kita ketahui ada reseptor mu, tadi bertanggung jawab atas bagian besar efek analgesik opioid dan efek-efek yang tidak diinginkan utamanya pada depresi nafas, euforia, sedasi atau ketergantungan. Ya, sehingga memang sebagian besar aktivitas analgesik opioid itu memang bertarget pada reseptor mu. Kemudian ada reseptor delta, ya, ini juga punya sifat analgesik, tapi juga bisa menjadi prokonvulsan. Ada reseptor kappa, ya, dan ORL ini rata-rata umumnya mereka bertarget untuk analgesik pada tingkat tulang belakang. Oke, sekarang kita belajar mengenai morfin ya. Tadi hampir semua analgesik opioid itu selalu mengacu pada morfin ya, senyawa morfin karena memang morfin itu adalah analgesik opioid yang paling poten dibanding yang lain ya dan memang turunan-turunan yang lainnya itu memang disintesis dari senyawa ini. Itu morfin secara struktur kimia ya, kita bisa lihat dia turunan fenantren dengan 2 cincin planar, 2 cincin alifatik ya. Kemudian bagian terpenting di situ adalah hidroksil bebas pada cincin benzen ya. Nih ada cincin benzen punya gugus hidroksil, lalu juga dihubungkan oleh 2 atom karbon ke nitrogen. Nah, ini adalah struktur morfin di mana yang diwarnai warna peach ini adalah bagian yang paling penting dari struktur morfin itu sendiri. Nah, dari morfin inilah kemudian disintesis ya. Banyak sekali derivat-derivatnya di sini kalau kita lihat ada heroin, naloxon, oxycodone, metadon, fentanyl dan seterusnya yang memang masing-masing turunan tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, nah sekarang apa sih apa saja sih kerja morfin gitu ya? Apa saja efeknya? Oke, efek utama pada morfin adalah yang pertama jelas sebagai analgesik dan analgesiknya ini termasuk analgesik yang poten ya, yang kuat sehingga memang dia digunakan untuk nyeri-nyeri yang akut dan kronis, biasanya yang terkait pada cedera jaringan, nyeri-nyeri pada kanker atau tumor ya. Dan yang perlu dicatat di sini bahwa daya analgesiknya ini menjadi kurang efektif pada nyeri-nyeri neuropatik. Nah, makanya pada nyeri neuropatik tidak menggunakan morfin sebagai lini pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa menyebabkan euforia. Ya, ingat tadi ikatan dengan reseptor apa. Kemudian euforia ini kenapa kok bisa ditimbulkan oleh morfin gitu ya. Nah, apakah ini berguna dalam penata laksanaan nyeri? Jawabannya iya, memang berguna ya. Jadi kenapa? Karena orang yang biasanya mengalami nyeri itu biasanya mengalami agitasi atau kecemasan yang berlebih dibandingkan yang tidak mengalami nyeri. Nah, efek euforia pada morfin ini justru membantu daya analgesiknya tadi ya. Jadi selain menghilangkan nyeri, dia juga membantu dalam mengurangi agitasi dan kecemasan yang timbul pada pasien-pasien nyeri. Oke, karena dia bisa menimbulkan kepuasan ya, rasa senang yang kuat gitu atau euforia tadi. Yang ketiga adalah morfin punya efek yang kurang menyenangkan yaitu depresi nafas karena dia bisa menurunkan sensitivitas pusat pernafasan terhadap PCO2 arteri ya. Jadi ini adalah salah satu efek yang kurang disukai dari penggunaan morfin. Ada juga mual dan muntah yang terjadi pada sekitar 40% pasien yang menggunakan morfin. Dan ini terjadi karena memang morfin bisa juga memicu area CTZ ya, chemoreceptor trigger zone, di mana area ini memang adalah area yang bertanggung jawab pada mual muntah manusia. Kemudian morfin bisa menyebabkan dilatasi pupil ya. Nah, dilatasi pupil atau konstriksi pupil ini salah satu penanda ya terjadinya koma atau tidak pada seorang manusia. Nah, pada penggunaan yang lain, morfin juga bisa menekan pusat batuk, makanya dia digunakan sebagai antitusif ya. Kemudian juga dia menurunkan motilitas saluran pencernaan sehingga bisa menyebabkan konstipasi.
Kemudian di sini yang paling penting adalah ya bahwa morfin itu bisa dimetabolisme menjadi metabolitnya yaitu morfin 6-glukuronida, di mana metabolit ini itu justru lebih poten sebagai analgesik ya dibandingkan morfin itu sendiri. Oke, nah ini adalah gambaran tentang efek-efek tadi ya sebagai ada analgesik, ada antitusif ya. Kemudian ada antidiare. Tadi antidiare karena kaitannya dengan menurunkan motilitas saluran pencernaan. Nah, bagaimana dengan derivatnya sekarang ya? Nah, jadi derivat-derivat ini seperti yang tadi struktur kimia yang di depan itu memang diturunkan ya, disintesis dari morfin, kemudian direaksikan dengan beberapa gugus-gugus dan reaksi kimia sehingga menghasilkan derivat-derivat morfin yang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah diamorfin dulu ya, kalian kenal sebagai heroin. Ya, heroin di sini penggunaannya untuk nyeri akut dan kronik sama seperti morfin tadi, diberikan secara oral atau injeksi ya. Nah, keunggulannya di sini adalah heroin itu memiliki lipofilisitas yang lebih besar dibandingkan morfin. Sehingga heroin itu akan sangat cepat sekali masuk ke dalam otak ya, menembus sawar darah otak, blood-brain barrier ya, karena sangat lipofil. Jadi memang penetrasi ke otaknya itu lebih cepat dibandingkan morfin ya. Alasannya tadi sudah jelas karena memang dia lebih lipofil dibandingkan morfin. Oke. Nah, efek utamanya sama seperti morfin ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian di metabolismenya juga sama ya, menjadi morfin dan seterusnya menjadi morfin 6-glukuronida dan seterusnya. Nah, kemudian di sini selain heroin ada hidromorfon ya. Ini juga mirip dengan diamorfin untuk nyeri akut dan kronis, digunakan dalam bentuk oral atau injeksi ya, namun dia tidak punya metabolit. Nah, kemudian yang penting lagi di sini ada oksikodon ya. Oksikodon juga sering digunakan untuk nyeri akut dan kronik juga. Kemudian di sini yang khusus ya, yang khusus metadon. Nah, metadon ini selain untuk nyeri kronik, dia penting juga untuk tata laksana terapi pada kasus-kasus ini ya penyalahguna kecanduan ya, dependensi, adiksi. Nah, ini digunakan sebagai salah satu terapi dalam kasus-kasus adiksi tadi karena morfin ya. Pemberiannya sama, ada oral, ada injeksi. Nah, kenapa dia bisa digunakan sebagai terapi adiksi tadi? Salah satunya karena efek T setengahnya, ya karena dia punya T setengah atau waktu paruh yang sangat panjang, bahkan lebih dari 24 jam. Ya, dan onsetnya pelan. Nah, ini jadi membuat metadon itu memang kadarnya menjadi stabil ya, lebih relatif stabil di dalam darah. Kemudian ada petidin. Nah, petidin ini biasanya digunakan untuk nyeri akut ya. Bisa diberikan oral, intramuskular atau injeksi. Nah, kemudian di sini yang penting adalah dia punya efek antikolinergik ya. Dia punya efek antikolinergik. Kemudian buprenorfin. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini mirip seperti metadon ya. Nah, metadon, jadi tadi metadon digunakan dalam terapi tata laksana kasus adiksi ya. Buprenorfin juga seperti itu untuk kasus yang sama ya. Dia bisa rutenya sebagai sublingual, injeksi ataupun intratekal. Nah, kemudian dia tidak ada diberikan secara oral ya. Kenapa kok tidak ada oral? Karena buprenorfin itu mengalami metabolisme lintas pertama atau first pass effect ya, sehingga kalau diberikan secara oral malah kadarnya atau bioavailabilitas dalam darahnya sangat rendah. Maka memang dia diberikan rute-rute ini selain oral ya. Mirip dengan metadon, half-life-nya lumayan panjang ya, walaupun tidak sepanjang metadon, slow onset juga. Nah, kemudian kita lihat di sini efeknya juga seperti morfin ya. Nah, namun ada efek yang kurang menyenangkan juga yaitu depresi nafas, di mana depresi nafasnya itu yang tidak bisa hilang walaupun diberikan naloxon ya. Naloxon ini suatu antagonis
opioid. Jadi naloxone biasanya diberikan untuk kasus-kasus pasien yang mengalami overdosis morfin dan turunannya. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah fentanyl ya. Nah ini fentanyl. Fentanyl ini dia digunakan untuk nyeri akut dan sebagai anestesi ya. Nah ini sebagai anestesi. Jadi karena memang sangat bisa menghilangkan rasa nyeri, makanya dia digunakan sebagai anestesi. Nah ini rutenya bisa ada intravena ya, ada diberikan juga sebagai transdermal. Nah sehingga memang kita perhatikan ya di sini potensinya itu cukup tinggi ya pada pemberian transdermal. Tuh, makanya dia ada dalam bentuk sediaan transdermal. Kemudian yang lain ada kodein ya, kodein. Nah ini kalau ini sudah nyeri yang sedang ya, nyeri yang ringan atau sedang. Nah kodein diberikan oral, ya dia juga suatu produk di metabolismenya jadi morfin juga ya, karena dia kan memang turunan morfin, jadi di metabolisme juga dia menjadi morfin. Kodein tadi digunakan utamanya untuk menekan pusat batuk ya, atau sebagai antitusif. Efek samping utamanya adalah konstipasi ya dari kodein ini. Sehingga misalkan nanti kita mendapat pasiennya dapat resep dengan kodein, maka salah satu konseling yang harus kita sampaikan ke pasien adalah efek samping konstipasi dan bagaimana cara mengatasi atau cara menghindari ya efek samping tersebut terjadi pada pasien. Kemudian ada dextropropoxifen ya. Kemudian terkenal lagi ada tramadol. Nah, ini tramadol biasanya digunakan akut ya, biasanya untuk nyeri-nyeri postoperatif atau juga bisa nyeri yang kronik. Ya, ini adalah beberapa contoh derivat-derivat dari morfin ya. Ini adalah dosis-dosis yang direkomendasikan ya. Oke, nah ini adalah gambaran bagan sederhana mengenai mekanisme kerja tadi ya. Jadi memang kalau analgesik opioid itu bekerjanya di sistem saraf pusat ya. Di mana sistem saraf pusat tadi banyak saraf-saraf atau neurotransmitter yang memang terkait di situ, tapi memang analgesik opioid ini bertarget pada reseptor opioid ya, mu, kappa, delta dan ORL1. Nah, jadi di sini ya ini kita lihat ada reseptor opioidnya. Ya, jadi ini adalah suatu akson ya, akson saraf. Oke, nah sekarang kita yang kedua membahas tentang analgesik non-opioid. Ya, nah kalau non-opioid berarti dia tidak ada hubungannya dengan opium ya, tidak ada hubungannya dengan morfin. Jadi selain itu, selain senyawa-senyawa yang diturunkan dari morfin, itu adalah disebut sebagai analgesik non-opioid. Nah, analgesik non-opioid itu terdiri dari yang pertama yang disebut NSAID ya, dan yang kedua adalah paracetamol ya. Nah, NSAID itu apa sih? Singkatan dari non-steroid anti-inflammatory drugs, atau di bahasa Indonesia kan sebagai obat anti-inflamasi non-steroid, atau ada juga yang menyebut sebagai inhibitor enzim siklooksigenase. Nah, dan NSAID ini sudah pernah kita singgung pada saat praktikum farmakologi dalam uji aktivitas analgesik dan antiinflamasi. Ya, jadi nah, karena dia adalah suatu inhibitor COX, maka kita bahas dulu COX itu apa ya. COX itu adalah suatu enzim yang berperan dalam terbentuknya mediator inflamasi dan nyeri, yaitu prostaglandin dan tromboksan. Ya, COX itu ada dua isoenzim, ya, isoform maksud saya. COX-1 ya, di mana COX-1 ini selalu ada dalam tubuh untuk fisiologi normal tubuh, ya. Untuk membentuk prostaglandin yang dibutuhkan untuk proses normal tubuh. Ya, jadi prostaglandin itu dibutuhkan untuk beberapa proses. Contohnya yang pertama sitoprotektif lambung. Jadi yang menjaga ya yang menjaga sel lambung supaya tidak mudah teriritasi oleh asam lambung.
Kemudian prostaglandin juga salah satunya dibutuhkan dalam proses agregasi platelet ya. Ingat bahwasanya agregasi platelet itu berfungsi untuk dalam proses koagulasi ya. Pada saat kita membahas tentang hemostasis, proses koagulasi, ada proses agregasi platelet. Kemudian prostaglandin juga bisa membantu dalam mengautoregulasi aliran darah ginjal ya, sehingga ginjalnya menjadi terjaga ya, nefroprotektif atau renoprotektif. Juga prostaglandin diperlukan dalam menginisiasi kelahiran pada ibu-ibu yang akan melakukan persalinan ya. Jadi ini fungsi COX-1-nya. Jadi memang COX-1 itu menghasilkan prostaglandin yang memang bermanfaat sekali untuk proses normal tubuh. Yang kedua adalah COX-2 ya. Nah, kalau COX-2 ini sama, yang dihasilkan adalah prostaglandin. Namun, prostaglandin yang di sini adalah prostaglandin yang menjadi mediator nyeri. Ya. Sehingga idealnya kalau kita ingin menghilangkan nyeri yang disebabkan dari jalur siklooksigenase ini, idealnya adalah kita hanya menghambat yang siklooksigenase yang di 2 ya, yang di COX-2 saja. Nah, ini adalah jalur siklooksigenase tadi ya. Jadi kebetulan di sini yang dicontohkan adalah jalur yang COX-2 ya. Jadi kalau pada saat adanya jaringan yang rusak, maka ingat jaringan kita, membran sel kita adalah terdiri dari fosfolipid bilayer ya. Sehingga kalau ada yang rusak, maka oleh enzim fosfolipase A2 akan dirubah menjadi asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini kemudian secara seluler ya, dia akan dicerna oleh dua enzim LOX dan enzim COX ya. Di sini kita membahas enzim COX. COX ada COX-1 dan COX-2. COX-1 ingat, COX-1 menghasilkan tromboksan, prostaglandin ya, di mana prostaglandin yang di COX-1 ini adalah prostaglandin yang memang diperlukan untuk proses normal tubuh ya, untuk sitoprotektif lambung, untuk autoregulasi ginjal ya, dan seterusnya. Sedangkan COX-2 di sini adalah menghasilkan prostaglandin yang memicu reaksi inflamasi dan reaksi nyeri, di mana dia adalah sebagai mediator nyeri. Oke, NSAID yang perlu diingat punya 3 efek utama ya, ada sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Antiinflamasi gimana? Karena dia memang menghambat prostaglandin ya, menghambat prostaglandin dari COX-2. Jadi dia menghambat mediator inflamasi sehingga tentunya dia akan menurunkan reaksi inflamasi ya. Ingat tanda-tanda inflamasi ada 5 cardinal sign: rubor, calor, tumor, dolor, dan fungsio laesa. Yang kedua adalah NSAID sebagai antipiretik. Nah, sebagai ini ya, penurun demam biasanya dikatakan seperti itu. Nah, kita perlu ketahui bahwa suhu tubuh itu diatur oleh keseimbangan produksi hilangnya panas di hipotalamus ya. Jadi normal termostat otak itu bilangnya set pointnya 37 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan ada suatu benda asing, bakteri atau mediator inflamasi yang kemudian menstimulasi prostaglandin sebagai mediator nyeri tadi, maka akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, sehingga NSAID di sini akan mereset ya termostat. Jadi mekanisme regulasi suhu akan terjadi. Contohnya apa? Akan cenderung vasodilatasi. Orang demam itu biasanya kan cenderung memerah, cenderung berkeringat. Ya, itu sebenarnya adalah suatu mekanisme regulasi suhu untuk mereset si termostat tadi. Oke. Nah, ini adalah respon tadi yang saya bilang ya. Kemudian di sini ada NSAID sebagai analgesik. Nah, kalau analgesik mirip dengan mekanisme sebagai antiinflamasi tadi ya, jadi mencegah prostaglandin juga sehingga akibatnya adalah menurunkan sensitisasi saraf nosiseptif, di mana saraf nosiseptif ini adalah saraf yang memang berperan dalam rangsangan nyeri pada tubuh manusia. Oke, ini adalah beberapa contoh NSAID yang sudah kalian kenal ya.
dan tentunya beberapa di antaranya memang sudah sering kita gunakan. Oke, NSAID itu ada terbagi lagi menjadi dua ya. NSAID yang sifatnya non-selective COX dan NSAID yang sifatnya selective COX ya. Jadi yang non-selective ini berarti dia memblok COX 1 dan COX 2. Sedangkan kalau yang selective COX 2 berarti NSAID-nya ini menghambat COX 2 saja ya. Ingat tadi pada saat di awal, idealnya bahwa memang obat itu hanya menghambat, kalau memang kita menginginkan hanya nyerinya saja yang hilang, maka idealnya kita ingin yang selektif COX-2. Tapi apakah, sekarang pertanyaan lanjutannya, apakah selektif COX-2 inhibitor itu betul-betul aman ya? Kita lihat. Selektivitas, ya, kembali ke sini, selektivitas COX-1 dan COX-2 itu juga selain menentukan efek terapi, juga menentukan efek samping yang ditimbulkan. Ya. Selalu ingat bahwa kalau COX-1 itu adalah jalur yang dia menghasilkan prostaglandin yang memang diperlukan untuk proses normal tubuh. Tapi kalau COX-2 adalah jalur yang menghasilkan prostaglandin untuk mediator nyeri atau inflamasi. Ya. Nah, sehingga kalau makin dia selektif ke COX-1, nah tentunya dia akan makin mengganggu proses normal tubuh, ya. Nah, begitu pula dengan kalau dia semakin selektif ke COX-2. Kalau dia semakin selektif ke COX-2, artinya dia semakin poten dalam menghambat prostaglandin yang menghambat mediator nyeri atau inflamasi. Ya. Nah, sehingga memang efek samping ini itu tergantung dari tadi ya, selektivitasnya tadi. Nah, yang pertama kita bahas adalah secara umum dulu ya. Secara umum yang COX yang non selektif ya, non selektif COX. Umumnya kalau non selektif berarti kan dia menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga efek samping atau efek yang tidak diinginkan itu banyak terjadi pada saluran pencernaan ya. Ada dispepsia, mual, muntah ya, dan contoh-contoh gangguan yang lain. Bahkan pada penggunaan secara kronis bisa beresiko terjadinya perdarahan lambung dan perdarahan ini sifatnya membahayakan nyawa ya, life threatening. Kemudian ada juga efek reaksi kulit. Ya, mekanismenya unknown. Kemudian efek yang tidak diinginkan lagi menyebabkan gangguan ginjal. Ingat tadi, COX-1 itu berfungsi juga menjaga autoregulasi ginjal. Ya, sehingga kalau kita menggunakan non-selective COX, nah itu bisa mengganggu proses di situ. Ya, nah ini kalau ada pasien yang gangguan ginjal menggunakan NSAID, hati-hati kita harus monitor fungsi ginjalnya. Nah, kemudian ada gangguan pada kardiovaskular. Nah, di mana gangguan ini utamanya lebih terjadi pada selektif COX-2 ya. Yang lebih selektif COX-2. Nah, ini banyak yang mengalami efek samping pada kardiovaskular di sini. Kemudian analgesik associated nephropathy ini mirip dengan yang tadi ya pada renal insufficiency karena memang pengaruhnya ke ginjal. Ada gangguan liver ya, depresi saraf, depresi sumsum tulang namun tidak terlalu sering ya. Nah, ini kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bronkospasme. Nah, sehingga perlu mendapat perhatian juga ya kalau ada pasien asma yang mengkonsumsi NSAID. Ya, hati-hati. Karena dia menyebabkan bronkospasme. Oke. Nah, ini adalah ringkasan ya, ringkasan. Jadi kalau ada selektif COX-1 inhibitor, artinya yang lebih selektif ke arah COX-1, dia akan menghambat prostaglandin yang justru diperlukan oleh tubuh ya. Tadi diperlukan tubuh untuk meregulasi menjaga sitoprotektif lambung ya, agregasi platelet juga ini tuh oleh tromboksan A2. Nah, kalau ini diblok tentu lambungnya mudah teriritasi ya, tentu proses agregasi plateletnya juga menjadi tidak berjalan dengan normal, artinya pasiennya bisa pendarahan ya. Nah, kalau yang non-selektif, non-selektif dua-duanya nih ya. Artinya COX-1-nya dihambat, COX-2-nya dihambat. Kalau yang COX-2
berarti hanya COX-2-nya dihambat ya. Ingat pada COX-2 ini lebih banyak efek samping terhadap kardiovaskular ya di situ. Baik, yang ketiga adalah paracetamol ya. Nah, ini adalah golongan yang sengaja disendirikan namun masih termasuk dalam analgesik non-opioid. Nah, paracetamol itu punya efek analgesik antipiretik yang baik namun tidak memiliki efek antiinflamasi. Oke. Mekanisme kerjanya dia juga menghambat prostaglandin di sentral melalui blokade enzim COX-3. Jadi beberapa literatur bilang ada COX-3 di situ, di mana COX-3 ini adalah varian COX-1 yang terdistribusi di sistem saraf pusat. Ya. Nah, kenapa dia tidak dimasukkan dalam NSAID? Karena dia tidak punya antiinflamasi. Nah, kalau dia punya antiinflamasi baru dimasukkan. Dia sengaja disendirikan karena tidak punya efek antiinflamasi. Paracetamol ini contoh obat yang merupakan pilihan utama ya untuk beberapa kelompok-kelompok khusus, misalkan anak, bumil, ibu menyusui ya, karena juga dia mudah diabsorpsi dengan baik melalui mulut ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, paracetamol pada dosis besar dia akan menyebabkan terbentuknya NAPQI. Ya, NAPQI ini sangat toksik bagi hati sehingga bisa menyebabkan gagal hati akut. Nah, makanya gunakan paracetamol dalam dosis yang lazim. Nah, terakhir ya ini saya tampilkan tentang anak tangga analgesik yang rekomendasi WHO. Artinya apa? Dari beberapa analgesik tadi yang sudah secara ringkas saya jelaskan bahwa tata laksana nyeri itu harus berpedoman pada WHO analgesic leader ya. Jadi dalam tata laksana terapi nyeri itu ada beberapa step, di mana step-step itu tergantung dari ambang nyeri pasien yang mengalami nyeri ya. Jadi pemberian obat analgesik apapun itu selalu tergantung pada skor nyeri pasiennya dulu. Ya, nyeri pasien yang seperti apa yang kemudian kemudian itu menjadi pertimbangan kita dalam memberikan analgesik ya. Jadi step pertama intinya kalau ada pasien nyeri kita beri dulu golongan-golongan yang non opioid ya. Golongan-golongan non opioid tadi adalah NSAID atau paracetamol ya. Kemudian kalau ternyata pasien masih merasakan nyeri tidak berkurang maksudnya nyerinya, kita baru tingkat naikkan ke step 2 ya. Step 2 ini biasanya menggunakan opioid-opioid yang lemah. Contohnya ada kodein, tramadol atau ya ini kombinasi kodein dan paracetamol. Nah, ini dikombinasi. Kalau masih nyeri lagi, baru kita naik ke step 3. Ya. Mulailah di situ dilakukan tetap pemberian obat opioid lemah plus ya golongan-golongan yang non farmakologi. Ya, tapi kalau misalkan tetap masih nyeri lagi, baru kita ke step 4 di mana sudah menggunakan analgesik opioid. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dalam kita membantu pasien mendapatkan terapi yang rasional dalam tata laksana nyeri. Ini adalah secara umum ya bagian tentang NSAID ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait jalur siklooksigenase. Ini adalah referensi yang digunakan ya. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan dan kita bisa tanya jawab lebih banyak pada sesi sinkron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.